Hai, bertemu lagi dengan saya, Jafra, di seputar Illustrator dan Photoshop. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang tools pada Photoshop. Di mana tools itu berada pada toolbar yang ada di sebelah kiri. Oke, saya akan memperkenalkan kalian satu persatu. Bagi saya, tools ini peruntukannya terbagi dua. Yang pertama untuk membuat sebuah karya desain, membuat objek, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, peruntukannya untuk image editing. Kalau kalian misalnya pernah mendengar digital imaging, jadi ada beberapa tools yang tidak dipakai untuk digital imaging, dan ada beberapa tools yang khususnya dipakai untuk membuat sebuah karya desain. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah Move Tool. Move Tool itu gunanya untuk memindah-mindahkan sebuah image, baik dalam satu dokumen ini ataupun juga kita bisa memindahkan image dari dokumen lain ke dokumen yang sudah kita persiapkan. Saya kasih contoh, ini saya buka di dokumen lain dan saya klik and drag ke dokumen yang sudah kita siapkan. Bila mana kalian ingin memposisikan yang tepat di tengah, maka kalian tekan tombol Shift dan kalian lepas klik pada mouse-nya. Oke, nah, masih di posisi Move Tool, lihat kalian bisa memindah-mindahkannya. Oke, saya tekan undo untuk membalikannya ke posisi semula. Dan berikutnya di sini ada Marquee Tool. Marquee Tool ini bila kalian klik kanan maka ada opsi-opsinya. Di sini ada rectangular dan elliptical. Pada hal seperti ini saya memilih elliptical Marquee Tool. Oke, saya praktekkan. Kalian posisikan kursornya pada tengah-tengah image yang mau kalian seleksi. Kalian tekan Alt untuk memposisikan poros tengah dan kalian tekan Shift untuk supaya proporsional bentuk lingkarannya, dan kalian sudah menciptakan seleksi berbentuk elliptical. Bila mana posisinya tidak pas pada image-nya, kalian bisa menekan tombol tanda panah ke bawah sesuai arah pada image-nya. Bila kalian sudah merasa pas atau cukup, ada cara untuk menjadikannya atau kita cropping ini menjadi layer yang terpisah. Yang pertama, tinggal kalian shortcutnya Ctrl J, maka akan membentuk layer baru di mana cuma ada image yang kita seleksi tadi. Kalau kalian tekan Ctrl Shift J, maka akan melakukan cut pada layer awalnya. Jadi di layer awal ini image yang kita seleksi tadi terpotong. Kalau kita melakukannya dengan Ctrl J, dia hanya mengcopy dan memindahkannya ke layer tersendiri. Baik, selanjutnya di sini ada Lasso Tool. Lasso Tool itu juga kita bisa klik kanan, maka ada opsinya yaitu Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, dan Magnetic Lasso Tool. Ini saya praktekkan satu-satu. Lasso Tool kita menseleksi ya secara bebas ya arahnya
Misalnya saya bisa seleksi dengan menggunakan mouse, kita bisa mengarahkannya secara bebas. Bila mana kalian sudah menseleksi dan untuk mendeselect dari hasil seleksi ini, kalian bisa ke menu di atas, select, dan pilih deselect. Ataupun pada shortcutnya kalian bisa menekan Ctrl D. Oke, baik, kita lanjut. Setelah lasso tool, maka di sini ada polygonal lasso tool. Jadi kalau polygonal lasso tool itu kita menseleksi dengan cara mengklik, tapi dia membentuk garis lurus. Dan untuk menutup seleksinya, kita klik pada titik yang pertama tadi. Oke. Dan berikutnya ada magnetic lasso tool. Jadi pada prinsipnya magnetic lasso tool ini Photoshop sudah membaca pixel yang ada pada image. Jadi kalian klik pada batas image ini, klik sekali, dan bila mana kalian gerakkan, maka dia akan mengikuti batas image ini. Kalian tinggal telusuri sisi image-nya, maka Photoshop akan berpikir secara otomatis menetapkan titik-titik seleksi pada batas image tersebut. Kita ikuti terus sampai pada titik awal seperti yang tadi kita klik, maka akan membuat seleksi. Oke, selanjutnya di sini ada Quick Selection Tool. Bila kalian klik kanan ada Magic Wand Tool. Ini saya kasih tahu perbedaannya. Bila mana kita menggunakan Quick Selection Tool, bila mana lingkaran ini terlalu besar bagi kalian, kalian bisa menggunakan tanda kurung bracket yang ada di keyboard. Bracket terbuka untuk mengecilkan dan bracket tutup untuk membesarkan ukuran diameter dari brushnya. Oke, saya lanjutkan Quick Selection Tool. Kalian tinggal klik pada gambar yang mau kalian seleksi. Di sini kalian bisa melakukan klik pada mouse lebih dari satu kali sampai terseleksi semua image yang kalian inginkan. Oke, misalnya saya contohkan lagi pada sebuah image yang ada modelnya, dan ini tampaknya sih ini artis hip hop yang pengen terkenal, dan ini juga nih atlet basket kayaknya. Oke, kita lanjutkan ke Quick Selection Tool. Di sini saya mau menseleksi objek modelnya. Jadi saya tinggal klik sekali, ataupun kalian bisa klik dan di drag ke seluruh area yang ingin kalian seleksi. Selanjutnya kalian sudah mengetahui apakah kalian ingin mengcopy atau meng-cut-nya. Tinggal kalian Ctrl J atau Ctrl Shift J. Oke. Selanjutnya dengan
Magic Wand Tool. Kalau misalnya dengan Magic Wand Tool, saya sarankan itu kalian menseleksi hanya pada warna-warna solid. Karena kalau misalnya ada kontur-kontur kompleks seperti ini, dia kurang mampu untuk menghasilkan seleksi yang bagus. Jadi kalau pada kontur-kontur yang kompleks, baiknya kalian gunakan Quick Selection Tool. Tetapi bila untuk warna-warna solid, kalian menggunakan Magic Wand Tool. Jadi misalnya di sini saya pilih seleksinya di warna putih. Nah, warna putih ini di solid tanpa ada gradasi. Saya klik sekali. Nah, karena di sini Photoshop pembacanya agak menyatu dengan background, dia ikut terseleksi sebagian. Oke, bisa nggak kita rapikan ini? Jelas bisa. Kita kembali saja ke Quick Selection Tool. Nah, di sini kalian bisa mengurangi seleksi yang sudah terjadi dengan cara tekan Alt pada keyboard, tahan Alt-nya, dan kalian kurangi seleksi yang sudah terjadi tadi. Tekan Alt pada keyboard, ini masih ada sedikit, kita rapikan lagi. Oke, dan sekarang sudah terseleksi background warna putih secara baik. Nah, bila mana kalian melakukan copy ke atas, maka yang terjadi kalian mengcopy backgroundnya, sedangkan objeknya malah tidak tercopy. Bagaimana caranya supaya kalian bisa membalikkan seleksi tadi? Oke. Jadi setelah kalian seleksi backgroundnya, kalian bisa ke menu, select, dan kalian pilih inverse. Jadi Photoshop akan membalikkan seleksi tadi. Yang tidak terseleksi menjadi terseleksi. Di sini bola-bolanya sudah terseleksi dan kalian bisa melakukan copy menjadi sebuah layer baru. Oke. Dan di sini selanjutnya ada crop tool. Jadi crop tool ini fungsinya untuk memodifikasi ukuran halaman. Misalnya di sini kita mau membuat square dan hanya satu objek saja yang kita pilih. Sama seperti hal lain dalam resize, kita harus sambil menekan shift supaya proporsional dan klik and drag. Maka kita dapat merubah ukuran dokumen. Kita tekan enter atau klik pada checkmark di atas. Maka dokumen itu nanti kita crop sesuai ukuran yang kita ubah. Dan berikutnya di sini ada perspektif crop tool. Apa sih gunanya perspektif crop tool? Oke, di sini saya coba mempraktekkan maksud dari perspektif crop tool atau gunanya perspektif crop tool. Jadi misalnya kita nih ada image, sebuah gambar atau foto di kanvas atau di frame dengan sudut perspektif. Kalau kita gunakan seleksi mengikuti ini, kita potong, maka dia tetap ada sudut perspektifnya. Nah, di sini gunanya perspektif crop tool,
kalian lihat saja sendiri ya. Kita ambil pertama titiknya, lanjutkan ke titik berikutnya. Maka di sini membentuk area yang perspektif. Oke, setelah kalian seleksi, kalian klik front image. Setelah itu kalian tekan enter atau klik check mark di atas ini. Maka Photoshop sudah mengaturnya merubah sudut pandang perspektif ini menjadi sudut pandang dari depan. Baik, selanjutnya di sini ada frame tool. Nah, frame tool ini juga satu tool yang memudahkan kita untuk mendukung dalam hal desain grafis, dalam membuat sebuah karya desain. Di sini saya contohkan, saya membuat sebuah poster. Ini poster hanya contoh aja ya, nggak bener-beneran. Saya hanya mempraktekkan menggunakan frame tool. Oke. Kalian bisa melakukan beberapa metode untuk frame tool itu. Misalnya, pertama-tama kalian pindahkan dulu image yang mau kalian pakai. Oke. Kalian posisikan dulu. Nah, kalian pilih frame tool dan di sebelah atas kalian bisa pilih bentuknya. Bentuk yang kotak atau yang bulat. Pada hal ini saya pilih bentuk yang bulat. Seperti biasa, klik and drag dengan menggunakan shift. Dan klik and drag. Maka image tadi sudah berada dalam frame tadi. Oke. Nah, kalian juga bisa memposisikan kembali image-nya. Dan kalian juga bisa memposisikan frame tadi. Nah, kalau kalian meresize-nya juga bisa. Kalian tinggal Ctrl T dan kalian resize sesuai ukuran yang kalian inginkan. Dan bisa tekan check mark di atas ini. Nah, itulah contoh penggunaan frame tool. Dan metode yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa metode. Yang tadi frame toolnya langsung kita arahkan ke image-nya, ataupun misalnya di sini image ini kan di layer yang berbeda. Oke, kita pilih frame tool, kita buat dahulu. Bila mana frame-nya sudah kita buat, kita posisikan dulu. Nah, di kotak layers ini kan ada layer frame sendiri. Oke, maka layer image ini kita pilih dan kita arahkan ke frame toolnya. Nah, dia akan pindah ke layer frame tool. Tinggal kita posisikan. Bila mana kalian mau meresize, kalian tinggal tekan tombol T, kalian resize lagi. Oke, kalian
klik check mark. Bila ukuran frame toolnya sudah sesuai menurut kalian, tinggal kita posisikan. Itulah contoh menggunakan frame tool. Oke, selanjutnya di sini ada eyedropper tool. Fungsi eyedropper tool itu untuk mengambil sampel warna dari image yang ada. Misalnya saya di sini mau membuat backgroundnya sesuai warna yang kita pilih dengan eyedropper tool. Oke, di sini kita create new layer, maka akan menjadi layer baru yang kosong. Saya mau mengambil sampel warna dari poster tadi. Saya pilih eyedropper tool. Saya klik sekali untuk mengambil sampel warna, maka di sini sudah disimpan warna yang kita pilih tadi. Oke, saya kembali ke dokumen yang mau saya kasih background. Di sini kita tinggal gunakan edit, fill. Karena dia posisinya berada di background color, kita pilih background color mode dan klik OK. Atau juga secara shortcutnya, kita perhatikan kalau kita mengisi warna dari background color, kita tekan Ctrl dan Delete. Dan shortcut untuk mengisi warna dari foreground color, kita tekan Alt dan Delete. Oke. Nah, di sini saya mau kasih tambahan mengenai eyedropper tool. Pada saat kalian memilih eyedropper tool, kalian mau mencari-cari warna, selain kalian bisa ke palette docking panel swatches ini. Nah, di sini kalian bisa tekan Alt Shift dan klik kanan. Nah, di sini kalian bisa langsung mencari warna dan kalian set up warna yang kalian inginkan. Nah, dia tersimpan di background color. Tinggal kalian isi. Oke. Kita lanjut pada spot healing brush. Oke. Spot healing brush ini berfungsi untuk ya image editing sih terlebih ya. Saya kasih contoh, misalnya pada hal yang sederhana dulu, misalnya di hasil foto ini ada spot yang asalnya dari debu pada lensa. Untuk ini kita pilih spot healing brush, kita arahkan dan kita klik sekali, maka Photoshop akan menghitungkan pixelnya untuk menutupi dot tadi. Dan kita juga bisa gunakan untuk memperbaiki, merapikan pada kulit wajah. Tinggal kita klik sekali, klik sekali. Dan berikutnya healing brush tool. Nah, healing brush tool ini pasti kalian bertanya kan, nah apa bedanya spot healing sama healing brush tool? Kalau spot healing kita hanya
klik dan otomatis Photoshop akan mengaturnya sendiri. Kalau healing brush tool, kita bisa mengambil sampel dari area yang berbeda sesuai kita inginkan. Misalnya saya tekan tombol Alt, saya klik di bagian yang saya mau ambil sampel, dia akan mengikuti sampel yang sudah kita pilih, sehingga kita bisa mengaturnya secara presisi. Misalnya di sini saya mau mengikuti kulit bagian yang highlightnya, saya klik sekali sambil menekan tombol Alt, saya lepas Alt-nya dan di sini saya klik. Berikutnya saya klik lagi. Nah, di sini saya mau ngambil bagian sampel yang sebelah kiri dari dotnya. Saya klik sekali, klik pada dotnya. Nah, itulah perbedaannya dari spot healing brush dengan healing brush. Dan berikutnya ada patch tool. Nah, sistem patch tool ini kita menseleksi dulu yang mana yang mau kita rapikan. Misalnya sebelah sini saya seleksi, klik and drag buat seleksi. Nah, di dalam seleksi ini kalian klik and drag ke arah yang kalian mau ambil sampelnya. Kalian pilih tidak terlalu jauh dan kalian lepas, maka Photoshop sudah memperbaikinya. Oke, kita lanjut lagi dengan brush tool. Brush tool ini kita bisa menggambar bebas, bisa berfungsi untuk membuat sebuah karya desain, bisa berfungsi juga untuk image editing. Caranya apa? Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan sendiri brush tool untuk image editing. Brush tool akan mengikuti warna dari foreground color. Jadi di sini foreground kita pada kondisi warna hitam. Kita klik sekali, dia akan menjadi titik. Nah, untuk bentuk dari brush ini kita bisa pilih. Caranya yaitu dengan klik kanan, ada soft round dan hard round. Begitu juga banyak lagi pilihan yang lain. Saya hanya mempraktekkan dua saja. Yang pertama tadi kita menggunakan soft round, dan di sini perbedaan kita menggunakan hard round. Klik, nah, kalian bisa melihat perbedaannya. Dan bila mana kalian ingin mengganti warnanya, kalian bisa rubah posisi dari foreground dan background color ini dengan tanda panah yang melengkung. Nah, dia akan berubah menjadi hijau. Kalian mau merubah warna lain, bisa, kalian tinggal klik sekali. Tinggal kalian pilih warna apa yang kalian inginkan. Dan oke, maka di sini akan berubah warnanya. Kalian aplikasikan pada brushnya, maka warnanya mengikuti dari foreground color yang sudah kita set up. Dan berikutnya di sini ada clone stamp tool. Gimana sih menggunakan clone stamp tool itu? Jadi kita mengcloning dari area yang kita pilih. Misalnya, nih saya kasih contoh singkat aja. Saya mau membuat awan ini ada juga di bagian sini. Oke. Nah, pertama-tama saya set up
brushnya, kalian tekan Alt. Oke, klik sekali dan kalian posisikan sini. Nah, sebelum kalian brush di sini untuk menjalankan clone stamp toolnya, kalian bisa atur opacity-nya, kalian bisa atur flow-nya, ya. Kalian bisa atur juga mode-nya, normal dan lain sebagainya. Di sini saya hanya mencontohkan aja. Oke, tadi sudah kita ambil posisinya, klik sekali, terus kita ke posisi yang ingin kita isi. Caranya kita bisa klik and drag. Maka bila mana kalian perhatikan, di kanan ada kursor yang ikut bergerak. Mengikuti sampel yang sudah kita pilih tadi. Oke, itu penggunaan stamp toolnya. Ya, saya rasa untuk pattern stamp tool tidak usah saya jelaskan. Nah, kita sekarang lanjut ke history brush tool. Oke, history brush tool itu sebuah brush yang mengembalikan ke semula atau ke sebelumnya. Itu caranya tinggal kita klik aja, maka yang tadi kita rubah akan kembali seperti semula. Oke, kita lanjut di sini eraser tool. Kalau saya sih secara pribadi jarang banget menggunakan eraser tool. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Oke? Harap bersabar. Oke, eraser tool. Eraser tool ya untuk menghapus image. Contohnya seperti itu. Kenapa saya jarang menggunakan eraser tool? Karena saya bekerja dalam Photoshop, saya berusaha untuk tidak merusak file, dari image. Kalau kita lakukan hal seperti ini, otomatis file pada layer rusak. Jadi ya jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah saya gunakan eraser tool. Ataupun saya gunakan itu bukanlah eraser tool, tapi saya gunakan background eraser tool atau magic eraser tool. Jadi saya sarankan ini juga hanya untuk warna-warna solid. Misalnya background eraser tool, kita klik sekali, dia akan memilih hanya backgroundnya saja. Walaupun di sini saya nabrak warna merah, maka warna merah tidak akan ikut terhapus. Ya. Oke, dan berikutnya magic eraser tool. Kita tetapkan posisi atau pixel yang mana mau kita hapus. Di sini yang seperti saya sarankan hanya solid color ya, atau warna solid. Kita tinggal klik sekali, maka akan langsung terhapus. Oke, dan selanjutnya di sini ada gradient tool. Nah, kita membuat warna gradasi. Sini saya buat lagi layer baru yang kosong. Nah, warna dari gradient tool ini mengikuti foreground color dan background color, dan kita bisa juga men-setnya
dari foreground color menjadi transparan. Caranya tinggal klik di sini, langsung ada pilihannya. Di sini mengikuti foreground dan background. Di sini ada foreground to transparent. Oke. Kalian tahu sendiri nanti fungsinya seperti apa penggunaannya. Di sini juga ada bentuk gradasinya. Di sini linear, radial, angle, reflected, dan diamond. Ini saya praktekkan aja gradasi biasa mengikuti foreground dan background color. Kalian tinggal klik and drag, kalian posisikan sesuai yang kalian mau, maka akan menciptakan warna gradasinya. Oke, berikutnya lagi di sini ada blur tool. Di sini yang saya bilang tadi, ini salah satu tools untuk image editing. Pasti blur tool itu kalian ingin membuat blur suatu area yang kalian pilih. Misalnya kalian hanya mau membuat blur awan ini, kalian tinggal usap saja, klik and drag, klik and drag. Oke. Selanjutnya ada sharpen tool. Sharpen tool ya kebalikannya, membuat menjadi lebih tajam. Ya. Buat lebih tajam. Dan ada smudge tool. Smudge tool ini wow, gede banget. Kita kecilkan dulu. Nah, smudge tool ini untuk men-stretch pixel. Ya, kalau menurut saya itu men-stretch pixel. Jadi kalian pilih yang mana yang mau kalian stretch. Misalnya bagian sini mau rubah sedikit ya, seperti itu ya contohnya ya. Bagi saya sih, saya bilangnya stretch pixel ya. Oke. Dan berikutnya dodge tool. Dodge tool itu fungsinya untuk menambah intensitas gitu loh dari sebuah image. Misalnya di sini dia midtones-nya mau saya angkat. Kita pilih dodge tool. Jadi kita menambah intensitas dari menjadi lebih terang. Berikutnya burn tool. Burn tool ya kebalikannya, mengurangi intensitas dari image. Kalau misalnya bagian terang sini kita mau gelapin sedikit, tinggal lihat seleksi. Nah, di sini kalian juga bisa setup. Yang kalian perintahkan itu ada pada shadow-nya, ada pada midtone ataupun highlight-nya. Dan exposure-nya juga bisa kalian atur. Oke. Nah, selanjutnya sponge tool. Nah, sponge tool ini apa ya? Untuk menambah vibrance gitu loh pada suatu image. Misalnya di sini saya mau lebih oke. Saya hampir lupa sebelumnya di sini kita setup dulu untuk menambahkan atau mengurangi. Nah, di sini pada posisi mengurangi, saturate. Kalau kalian mau menambahkan, kalian pilih saturate. Misalnya di sini saya mau menambahkan. Ya. Nah, ini contoh di saturate. Di sini saya
kurangi saturasi dari warna. Baik, dan selanjutnya ini yang saya sarankan kepada kalian untuk kuasai pen tool, karena pen tool sangat berfungsi baik di Illustrator ataupun Photoshop. Ya. Pen tool. Setelah kalian pilih pen tool, di sini kalian bisa setup. Kalian menggunakannya untuk shape atau objek vektor ataupun path. Kalau kita seleksi path, maka akan membentuk pathnya saja. Tetapi kalau kalian pilih shape, kalian langsung bisa membuat objek vektor. Kalian tinggal klik fill colornya, isi warnanya, maka kalian bisa membuat objek vektor. Selain membuat objek atau membentuk path, kita juga bisa membuat seleksi dengan menggunakan pen tool. Misalnya contoh pada kondisi seperti ini. Mungkin akan sangat sulit bila mana kita menseleksi menggunakan magic wand atau quick selection. Jadi bagi saya di sini langkah yang paling benar kita ambil menggunakan pen tool. Jadi klik, di sini saya akan cepatkan videonya supaya tidak menghabisi waktu kalian. Oke. Oke. Kita lanjut. Saya sudah membuat path mengikuti bentuk dari objek yang mau kita crop. Bagaimana cara menggunakan pen tool pada shop? Ya, nanti saya jelaskan pada video tersendiri. Setelah kalian membuat path mengikuti objek yang mau kita crop, ya, yang kita lakukan adalah kita klik kanan, make selection. Nah, feather radius ini intensitas fingernya itu mau solid atau mau sedikit rada halus gitu ya. Saya biasanya menggunakan 0,5, terus saya klik OK. Ya, ingat karena tadi saya membuat pathnya dalam bentuk shape, maka di sini tersimpan atau tercipta layer tersendiri, ya. Tapi bila mana kalian memilihnya tadi menggunakan path, dia tidak akan tercipta layer tersendiri. Maka dalam kondisi seperti ini, kalian seleksi dulu layer yang mau kalian copy. Oke, berikutnya Ctrl J. Maka sini sudah tercropping. Oke, itu secara singkatnya saya jelaskan. Dan berikutnya dari pen tool ada type tool ya, tinggal kalian klik dan ketik saja. Oke. Berikutnya di sini ada path selection tool sama direct selection tool. Fungsinya apa?
Ini fungsinya seperti kita di Illustrator. Makanya kalian jangan bingung, oh di sini ada Move Tool, di sini ada Path Selection Tool. Nah, ini fungsinya ya untuk menseleksi path dari objek vektor yang kita bikin di Photoshop. Kalau kita gunakan Move Tool, maka dia hanya memindah-mindahkan posisinya saja. Bila mana kalian mau merubah anchor point-nya itu, kalian pilih Direct Selection Tool. Oke, kalian bisa memodifikasi objek vektor yang sudah kalian buat. Ya. Dan berikutnya ada Ellipse Tool, sama halnya basic object pada Illustrator. Ya, tinggal kalian pilih sini shape, maka kalian membuat objek vektor. Oke, berikutnya di sini ada hand tool. Hand tool ini untuk ya, misalnya kita dalam kondisi seperti ini, kita mau menggeser posisi image-nya saja. Oke, menggunakan hand tool. Kita dalam kondisi zoom in, kita mau ke bagian atas, kita gunakan hand tool. Atau misalnya kita pada posisi tools yang lain, untuk shortcutnya kalian tinggal tekan spacebar atau spasi, maka kursornya akan berubah menjadi sebuah tangan. Nah, baru kita bisa menggeser-geser image-nya. Oke, berikutnya di sini ada zoom tool. Zoom tool itu ya untuk zoom in dan zoom out ya. Caranya tinggal di klik drag. Kalau zoom in klik kanan, klik drag ke kanan. Kalau zoom out klik drag ke kiri. Ataupun kalian bisa dengan sekali klik untuk zoom in. Nah, untuk zoom out kalian tekan Alt, klik. Dan shortcutnya kalian tekan Alt dan scroll ke depan untuk zoom in dan scroll ke belakang pada mouse untuk zoom out. Oke, saya rasa sekian dulu pengenalan tools pada Adobe Photoshop. Kita ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Oke, bye. Ayo like dan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya.